Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Iksani Putri dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber dan norma ekonomi Islam menurut Al-Quran. Yang pertama, pengertian dan dasar ekonomi Islam. Ekonomi dalam Islam adalah satu kesatuan dengan aturan Islam lainnya. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aturan Islam seperti puasa, zakat, berumah tangga, dan lain-lain. Jika ada seseorang mengaku bahwa dirinya Muslim, maka ia tidak boleh menolak aturan Islam dengan aturan ekonomi Islam. Islam dan ekonomi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu bagian. Banyak yang berpikiran bahwa Islam berbeda dengan ekonomi. Islam hanya mengatur ibadah, sedangkan tidak mengatur ekonomi. Tentu saja ini keliru. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya mengatur keseluruhan sektor manusia. Untuk itu, segala aktivitas manusia mengarah pada landasan dan prinsip Islam. Ekonomi dalam Islam bersifat prinsip-prinsip dasar, sedangkan teknisnya bergantung kepada zaman yang berkembang dan teknologi yang digunakan. Selagi tidak melanggar prinsip dasar ekonomi Islam, tentu tidak menjadi masalah dan diperbolehkan. Misalnya, menggunakan online untuk jual beli, selagi masih ada akad dan kejelasan barang atau jasa yang ditawarkan, serta jelas halal haramnya barang tersebut, maka ulama-ulama memperbolehkan. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci bagi umat Islam. Selain itu, Al-Quran juga adalah sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Menurut bahasa, Al-Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dapat dibaca berulang-ulang. Dan Allah memilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran, yaitu dalam kosakata bahasa Arab tidak dapat dirubah walaupun satu huruf saja. Jika dirubah, maka maknanya akan berbeda. Dan secara istilah, Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan merupakan penutup kitab suci bagi kitab yang diturunkan dari langit. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia, sehingga Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, sumber ekonomi Islam menurut Al-Quran. Yang pertama, ada ayat tentang riba, diatur dalam surat Al-Imran ayat 130. Ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, hindarilah mengambil riba sebagai tambahan yang berlipat ganda atas modal yang kalian pinjamkan, seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kalian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat seperti yang kalian inginkan. Ayat yang kedua, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Penjelasan tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, takutlah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan janganlah kalian menuntut harta riba yang tersisa untuk kalian di tangan orang lain, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan percaya akan keharaman riba. Selanjutnya, ayat tentang utang diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan,
dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Apabila orang yang kamu utangi itu mengalami kesulitan ekonomi, tidak punya uang untuk melunasinya, maka tundalah tagihannya sampai kondisi keuangannya membaik dan ia bisa melunasi hutangnya. Bila kalian bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan tindakan itu di sisi Allah Ta'ala. Selanjutnya, ayat tentang pengelolaan harta terdapat dalam Quran Surat Az-Zuriyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wa mahrum. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Penjelasan Quran Surat Az-Zuriyat ayat 19. Dan di dalam harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta, dari siapa saja yang terhalang rezekinya oleh sebab apapun. Selanjutnya, ada ayat tentang mudharabah atau akad bagi hasil. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Penjelasan dari Quran Surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau ilegal, seperti merampas, mencuri, suap penyuap, dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan, berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal yang kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, atau menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah Allah mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian. Yang terakhir, ayat tentang wadi'ah atau titipan terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Penjelasan Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan Dia menyuruh kepada kalian, apabila kalian memutuskan perkara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah dengan seadil-adilnya. Jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha melihat perbuatan-perbuatan kalian. Jadi kesimpulannya, dimensi penting yang perlu dipahami di sini adalah prinsip ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, sumber pengetahuannya adalah dari pengetahuan itu sendiri. Tetapi dalam ekonomi Islam, sumber pengetahuannya yaitu dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, konsep ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang prinsip-prinsip utamanya berasal dari Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama yang dijadikan para mujtahid dalam menentukan sumber ekonomi Islam. Karena segala permasalahan hukum agama merujuk kepada Al-Quran tersebut atau kepada jiwa kandungannya.
Apabila penegasan hukum di dalam Al-Quran masih bersifat global, maka hadis dijadikan sumber hukum kedua, yang mana berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Sumber hukum lain yang adalah ijtihad ulama. Ijtihad ulama merupakan sumber pelengkap, yang mana wajib diikuti selama tidak bertentangan dengan nas syariat yang jelas. Demikian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.